Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naqsyabandi Aulia Rahman, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 19A. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sistem ekonominya merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Ada 8 prinsip dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhir zaman nanti. Ketujuh, zakat yang harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk apapun. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang. Apapun jenisnya tetap dilarang dalam ekonomi Islam. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam antara lain: 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses organisasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian. Bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi kapitalis ini. Dalam perekonomian, kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Intinya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang mementingkan keadaan individu. Berbeda dengan halnya dengan sosialis yang akan disampaikan nanti. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Yang keempat, paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno atau disebut dengan hedonisme. Yang terakhir, sistem ekonomi sosialis. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian, serta jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun perekonomian yang dipimpin oleh negeri antara lain air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Yang dimana hal ini dikuasai oleh para pemerintah. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi
dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi terpusat dan kepadanya peroleh produksi kekayaan lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis berpandangan bahwa individu hanya mungkin tercapai bila berpondasi kemakmuran. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Ada 3 prinsip dasar dari ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Dan yang ketiga, disiplin politik. Ciri-ciri ekonomi sosialis adalah lebih mengutamakan kebersamaan, peran pemerintah sangat kuat, sifat manusia ditentukan oleh pola produksinya. Dari pemaparan tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini lebih mengutamakan orang-orang yang membutuhkan. Ada kalanya itu diri sendiri dan ada kalanya itu untuk orang lain. Yang mana sistem ekonomi Islam ini bertujuan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu. Semua yang dilakukan adalah perorangan dan kepemilikan hartanya tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak ada hak untuk orang lain. Kalau dalam Islam ada hak untuk orang lain yakni berupa zakat atau sedekah, yaitu termasuk. Dalam kapitalis, semua harta yang dia dapatkan itu masuk dalam kantongnya sendiri dan dia berhak atas uang tersebut. Sistem ekonomi sosialis lebih mementingkan kerakatan, kebersamaan. Nah, jadi dalam sistem ekonomi sosialis, semua harta atau semua keuntungan yang telah didapat itu untuk bersama. Hartanya itu bukan untuk pribadi. Jadi sistem ekonomi sosialis untuk bersama, sistem ekonomi kapitalis untuk diri sendiri, sistem ekonomi Islam ini seimbang. Ada kalanya untuk diri sendiri, ada kalanya untuk orang lain. Konsep dari ekonomi kapitalis, sumber kekayaan tersebut sangatlah langka. Bila tidak bekerja keras, maka kekayaan itu tidak bisa didapatkan. Di mana dalam sistem ekonomi sosialis, setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas. Namun, dia harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Adapun ciri khas dari ekonomi kapitalis adalah keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas. Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan. Semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam Islam, yang ingin punya properti atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang keras untuk mencapai yang namanya Islamic Legal Maxim, yaitu mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Yang sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur riba, maisir, dan goror. Lain halnya dengan konsep ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh lewat perbendayaan tenaga kerja atau buruh di semua bidang pertambangan, Pertamina, dan lain-lain. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha memiliki dan diproduksi oleh negaranya. Tidak terciptanya pasar dan tidak terjadinya supply dan demand. Karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara langsung, secara merata.
Perumusan masalah dan keputusan ditangani langsung oleh negara. Simpulannya, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang didasari atas dasar-dasar ekonomi Al-Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi kapitalis dari diri sendiri untuk diri sendiri. Itu secara singkatnya. Bila orang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, seberapa dia giat berusaha, maka segitulah yang dia dapatkan. Dan semua kekayaannya itu boleh tidak adalah miliknya sendiri. Boleh tidak berikannya pada orang lain, boleh. Itu haknya. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi milik bersama yang dikelola oleh pemerintah. Yang dimana pemerintah tersebut akan membagi-bagikannya kepada masyarakat secara merata. Bila Anda menyukai video ini, tolong berikan saya like. Dan bila ada yang ingin Anda sampaikan, bisa berikan komen di bawah. Dan bisa bantu saya untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.